Halo terus, kembali bersama saya Giva Yansal dalam Fibis Market Mover ISG. Pada kali ini kita akan bahas bagaimana pergerakan ISG pada pekan ini. Namun sebelumnya kita akan mereview bagaimana pergerakan ISG pada pekan lalu yang terpantau mengalami penguatan cukup signifikan sebesar 0,93%, menembus level 5.450. Adapun indeks unggulan pada sektor ADX LQ45 juga mengalami penguatan sebesar 0,61% ke level 946, sementara dari indeks ADX 30 mengalami penguatan sebesar 0,49%. Setelah itu terpantau pada secara perdagangan sektoral, pada pekan lalu beberapa sektor mengalami penguatan yang dipimpin oleh penguatan dari sektor perdagangan yang mengalami kenaikan sebesar 3,74% dan juga disusul oleh penguatan dari sektor pertanian yang mengalami penguatan sebesar 1,79%. Adapun beberapa sektor yang mengalami pelemahan adalah sektor pertambangan yang mengalami pelemahan sebesar 0,98%. Pada secara tradisional pada pekan lalu sebanyak 32 miliar saham diperdagangkan atau senilai 34,3 triliun rupiah. Adapun sepanjang frekuensi perdagangan pekan lalu sebanyak 1.182 kali saham diperdagangkan. Sementara pada pekan lalu investor asing mencatatkan net buy sebesar 5 triliun rupiah yang disusul oleh beberapa frekuensi yang mengalami peningkatan cukup signifikan. Sementara untuk perdagangan ISG pada pekan ini, ISG berpotensi untuk melakukan penguatan lanjutan di mana beberapa sentimen positif dari dirilisnya data BPS yang menunjukkan bahwa bulan Februari 2015 Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,36% atau secara year-on-year mengalami kenaikan inflasi sebesar 6,29%. Tentunya hal ini akan menopang beberapa sektor, contohnya consumer dan juga perdagangan yang terimbas dari sentimen positif dari penurunan angka inflasi ini atau mencetak deflasi sebesar 0,36%. Sementara juga ISG masih terbuka peluangnya untuk melakukan penguatan di mana beberapa sentimen global dari sisi Amerika Serikat dan juga beberapa data regional pada sesi Asia. Terpantau pada sesi Asia akan dirilisnya data dari Tiongkok China yang akan merilis data HSBC Manufacturing PMI yang juga disusul oleh data dari Jepang yang akan merilis data capital spending dan juga data manufakturnya. Sementara dari Inggris akan merilis data dari rencana quantitative easing dari Bank of England dan juga ada beberapa sentimen dari rilis data suku bunga di negara Inggris. Dan juga daripada Eropa akan dirilisnya data suku bunga ECB, sementara dari Amerika Serikat akan dirilisnya data tenaga kerja yang akan disusul dengan data manufacturing dan juga data balance of trade bulan Januari 2015. Sementara secara teknikal pada pekan ini ISG masih berpotensi bullish di mana adanya sentimen day candlestick yang membentuk pola hammer yang berada pada upper Bollinger Band dan juga ISG masih ditopang oleh penguatan beberapa saham regional. Namun ISG patut waspadai potensi aksi profit taking setelah ISG tengah menembus level tertingginya di level 5.477 dan dari ini juga akan berpotensi untuk melakukan aksi ambil untung secara terbatas dalam jangka pendek. Sekian Fibis Market Mover ISG untuk edisi pekan ini. Atas semua investasi, happy trading dan salam Fibis.